Ya, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih menjadi virus yang merusak, mengganggu pembangunan, dan tentu saja proses demokrasi jadi berantakan. Saya menulis artikel tentang hegemoni politik KKN di Indonesia. Mari kita bongkar soal ini. Kalau ada partai politik yang mengatakan bahwa kebijakannya yang menyangkut publik itu adalah urusan internal partai politik atau jadi urusan privat yang tidak perlu diketahui umum, maka pernyataan sedemikian sudah jelas suatu contradictio in terminis atau istilah yang saling berlawanan dan juga berimplikasi pada sesat pikir atau sesat logika, sehingga upaya pembenaran atau justifikasi lewat komunikasi politiknya pun cuma hoax atau malah menyerang pribadi para penyampai pesan kritis, menjadi argumentum ad hominem istilahnya. Tak ada diskusi tentang substansi persoalan, karena semboyannya cuma if you cannot convince them, just confuse them. Jadi runyam lah. Persoalan urusan publik dan urusan privat di ranah politik memang jadi semakin kabur dan malah kacau balau manakala partai politik sudah menjadi semacam konglomerasi yang dimiliki atau dihegemoni oleh kepentingan keluarga pemilik partai. Politik jadi semacam oikos nomos atau urusan rumah tangga yang awal mulanya berada di forum privatum. Coba kita telisik situasi dan kondisi partai-partai politik di Indonesia saat ini. Berapa banyak partai politik yang terasosiasi dengan sang patriark atau matriark alias ketum, ketua umum, beserta keluarga besarnya, familinya, atau konco-konconya. Partai politik yang seyogianya menjadi wahana rekrutmen pemimpin politik telah mendesain cetak biru perpolitikan yang akhirnya bercorak nepotisme. Akibatnya, mereka yang mau menembus dinding nepotisme, yaitu keluarga besar, pemilik partai politik mesti rela berkolusi atau tawar-menawar, dagang sapi agar bisa terrekrut. Kolusi seperti itu tentu bukan kerja bakti gratisan, ada harga yang mesti dibayar. Maka masuklah politik uang di situ. Sebagai sarana alat tukar menukar dukungan. Reifikasi kesepakatan politik seperti ini memang jadi mudah dan sederhana, gampang dicerna dan sederhana dalam negosiasi serta eksekusinya. Ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang. Jadi simple. Lantaran kolusi yang bertarif itulah maka praktek korupsi pun jadi marak. Sebagai alat tukar dukungan partai maupun nantinya sebagai konsekuensi untuk balik modal, return on investment, sang kandidat manakala ia berhasil mengakuisisi posisi jabatan politik tertentu. Tentu saja sumber pengembalian modalnya adalah anggaran negara, APBN atau APBD, lewat tawar-menawar proyek dengan banyak rekanan yang sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka sudah siap berjejer di balai kota, gedung parlemen, maupun kantor-kantor instansi pemerintahan. Berbagai perusahaan bendera yang bermodal stempel saja dan akses tender siap memfasilitasi bancakan berjamaah yang diatur sesuai prosedur yang berlaku dan bisa dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pembagian keuntungan di depan sebesar sekitar 10% merupakan SOP atau Standard Operating Procedure pembukaan yang bakal diikuti dengan sekitar 30-40% markup lainnya untuk dibagi-bagi sepanjang jalan kenangan pahit selama proyek berlangsung. Sehingga tidak heran jika banyak yang bilang bahwa anggaran belanja barang atau jasa di banyak instansi negara sebetulnya bisa dihemat sekitar 30% sampai 40%. Alias bocornya anggaran ya sekitar angka itu juga. Atau kalau mau pakai istilah yang lebih santun, ya telah terjadi inefisiensi anggaran sebesar 30-40%. Pola korupsi yang santun atau tidak menyalahi prosedur dan dilaksanakan dalam suasana penuh hikmat kekeluargaan seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang struktural dan sistemik
selama bertahun-tahun. Sehingga pola sedemikian ini sudah masuk dalam alam batiniah atau superego setiap aparat maupun rekanannya. Jadilah budaya bercorak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini dianggap sebagai paradigma politik di Indonesia. KKN adalah bahasa politik kekuasaan di Indonesia. Tanpa KKN, tak ada yang mengerti apa itu politik. Disebut sebagai budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, lantaran ketiga hal ini sudah jadi kriteria, tolok ukur, semacam Google Map atau peta jalan sukses. Bahkan mereka yang tidak mau atau menolak paradigma sedemikian ini akan merasa dirinya sendiri yang bersalah, lantaran ia selalu tertolak atau rejected oleh sistem yang memang sudah korup. Kalau dipikir-pikir, jika begini kejadiannya, akhirnya partai politik hanya jadi semacam agen penyalur pembantu rumah tangga, yang iklannya banyak ditempel-tempel di batang pohon maupun di halte bis. Anda butuh pembantu rumah tangga, oikos nomos? Silahkan hubungi nomor berikut ini. Begitulah kira-kira gambaran kasarnya. Bukankah kita kerap melihat para politisi yang direkrut partai politik dan yang akhirnya menduduki kursi-kursi parlemen maupun kantor-kantor pimpinan Pemda, kebanyakan adalah ibarat pembantu rumah tangga, budak oikos nomos dari sang pemilik partai politik. Pengabdian total tanpa batas demi pengembalian modal serta profit yang sebisa mungkin juga tanpa batas. Jadi bagaimana ini? Banyak yang bilang bahwa Tuhan itu humoris, maka diciptakanlah bumi yang bulat, tidak mendatar rata dan luas seperti kapling HPH. Dan lantaran bumi itu bulat, secara imajinatif bisa kita pikirkan. Jika manusia berjalan terus lurus ke depan, pada akhirnya akan sampai pada titik keberangkatannya semula. Alfa dan Omega berawal dari titik yang sama. Ketuhanan yang maha humoris. Bayangkan kalau bumi itu seperti kepingan emping. Perjalanan lurus seseorang hanya akan membawanya ke tepi jurang tak berujung. The abyss, yang gelap dan tidak jelas. Dan sesuatu yang gelap, the unknown, banyak bikin orang gemetar, ketakutan. Bulat itu seperti kesepakatan yang bulat antara banyak orang. Plural, lebih dari satu. Yang jika sungguh-sungguh solid bisa mengguncang dunia. Beri aku 10 pemuda yang jika semua bersepakat bulat akan mampu mengguncangkan apapun yang zalim, yang korup, dan tiran. Solidaritas warga di forum publik untuk terus melawan hegemoni politik para penguasa atau pemilik partai politik yang jadi biang kerok budaya KKN di Indonesia. Itulah yang kita perlukan, itu yang terus kita perjuangkan, solidaritas yang bulat. Mari terus kawal Indonesia, kuasai ruang publik, tempat wacana atau diskursus yang mencerdaskan bangsa dibangun, sekaligus membongkar topeng-topeng kepalsuan di ranah politik atau forum publikum. Mari kita bongkar, begitu kata Bro Denny Siregar sambil menyeruput kopinya supaya tambah segar. Ya, mari kita bongkar hegemoni politik KKN di Indonesia. Mari banjiri terus ruang publik dengan narasi yang cerdas, artinya yang benar, yang baik, bermanfaat, serta yang indah. Tambah sejumput bumbu humor juga boleh.